Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Ida di pembelajaran tematik kelas 4. Hari ini kita akan belajar tema 6, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 1. Ayo kita mulai dengan membaca doa. Semangat ya anak-anak. Biodata tertera di sini. Tujuan pembelajaran sebagai berikut. Subtema 1, aku dan cita-citaku. Pembelajaran 1. Aku punya cita-cita. Aku ingin menjadi... Apakah kamu pernah membayangkan akan menjadi seorang apa di kemudian hari? Apakah hal yang kamu bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Apakah kamu pernah membayangkan kelak akan mengajar, menjadi seorang pilot, arsitek, dokter hewan, atau pekerja seni? Nah, anak-anak, selanjutnya ayo mengamati. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Tuliskan kegiatan atau pekerjaan yang dijelaskan dari gambar. Jelaskan juga keahlian atau kegiatan yang sesuai dengan jenis pekerjaannya. Aku seorang guru. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Aku seorang arsitek. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah merencanakan, merancang, dan mengawasi konstruksi bangunan. Aku seorang dokter hewan. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah menemukan penyakit dan mengobati hewan, serta merawat hewan yang sakit. Aku seorang pelukis. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah melukis, mencari inspirasi atau ide mengenai materi lukisan, dan menyiapkan bahan-bahan yang dilakukan untuk melukis. Aku seorang pilot. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah menerbangkan pesawat dan membawa penumpang dengan aman, dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, anak-anak, bagaimana denganmu? Kamu pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaanmu kelak. Itulah cita-cita. Tuliskan tentang cita-citamu, kegiatan utama, dan keahlian yang harus kamu miliki sehubungan dengan cita-citamu itu. Sebagai contoh, Miss Ida memberikan satu contoh. Cita-cita mekanik sepeda motor. Kegiatan utama menemukan troubleshooting sepeda motor, servis, memperbaiki atau mengganti komponen yang rusak. Keahlian yang harus dimiliki, keahlian servis sepeda motor engine, sistem kelistrikan, chassis, dan pemindah tenaga. Nah, anak-anak,
Sekarang, ceritakanlah cita-citamu terhadap teman sebangkumu. Ayo membaca. Udin dan Beni ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Bacalah teks yang ditemukan Udin berikut. Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Anak-anak, teks berjudul Cita-citaku di atas merupakan sebuah karya yang disebut puisi. Ayo kita cari tahu ciri-ciri puisi tersebut. Ayo berdiskusi. 1. Buatlah kelompok yang terdiri atas 3-4 siswa. 2. Salah satu anggota kelompok membaca puisi tersebut. Anggota yang lain memerhatikan temannya membaca puisi. 3. Perhatikan bagian-bagian teks yang dibaca. Diskusikan ciri-ciri dari teks tersebut. Sebagai panduan menemukan ciri-cirinya, kamu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Apakah kamu menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris? B. Apakah kamu menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? C. Tuliskan bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris. D. Apakah kamu menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap baris? E. Tunjukkan keteraturan itu. 4. Tuliskan kesimpulan hasil diskusimu pada kolom berikut ini. Sebagai contoh, Miss Ida sudah membuat jawabannya. Ciri-ciri puisi secara umum. Penulisan puisi dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris, bukan bentuk paragraf, seperti pada prosa dan dialog seperti pada naskah drama. Diksi yang digunakan dalam puisi biasanya bersifat kias, padat, dan indah. Penggunaan majas sangat dominan dalam bahasa puisi. Pemilihan diksi yang digunakan mempertimbangkan adanya rima dan persajakan. Setting, alur, dan tokoh dalam puisi tidak begitu ditonjolkan dalam pengungkapan. Nah, anak-anak, puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Ayo berlatih. Susunlah baris-baris puisi ini menjadi bait puisi. Kemudian, tuliskanlah di tempat yang disediakan. Guru selalu membimbingku. Guru mengajakku untuk maju. Sungguh berjasa guruku. Ku ingin membalas jasamu. Bandingkanlah susunan bait puisimu dengan milik temanmu. Bagaimana pendapatmu? Ayo mengamati. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan seperti Udin? Apa saja hewan peliharaanmu itu? Bagaimana kamu memeliharanya? Amatilah hewan peliharaan di sekitarmu.
Apakah hewan-hewan peliharaan itu mempunyai anak? Perhatikan gambar beberapa hewan peliharaan berikut. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu. Dari anak-anak ke hewan menjadi hewan dewasa. Ayo mencari tahu tahapan-tahapan pertumbuhan hewan. Ayo membaca. Anak-anak, kita baca bareng-bareng ya. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Sumber IPA kelas 4 SD Pushbook tahun 2009. Ayo berdiskusi. 1. Buatlah kelompok diskusi yang terdiri atas 4-5 siswa. 2. Amatilah gambar hewan-hewan peliharaan berikut. 3. Susunlah tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan pada gambar di atas menjadi tahapan pertumbuhan yang benar. Berilah nomor urut di bawah gambar sehingga menunjukkan urutan yang benar. 4. Buatlah kesimpulan tahapan siklus hidup hewan. Tahapan siklus hidup hewan sebagai berikut. Siklus tahapan hidup yang harus dilalui oleh hewan tergantung dari jenis masing-masing hewan. Hewan mamalia misalnya menjalani hidupnya mulai dari zigot, janin, bayi, remaja hingga dewasa. Sementara hewan yang tergolong kelompok Aves melalui siklus hidup mulai dari telur, anak-anak hingga dewasa. Contoh, anak kucing, kemudian menjadi kucing muda, kemudian tumbuh menjadi kucing dewasa. Kemudian telur menjadi telur menetas, kemudian menjadi anak ayam, akhirnya menjadi ayam dewasa. Nah, anak-anak, presentasikan hasil diskusi kelompokmu secara bergiliran di depan kelas. Baiklah anak-anak, sekian video pembelajaran dari Miss Ida untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.